Terbongkarnya dugaan pungli atau pungutan liar oleh oknum kepala desa berawal adanya aksi demonstrasi mengatasnamakan warga desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten ke lokasi tambak udang. Ternyata aksi demonstrasi tersebut diduga digerakkan oleh seorang suami kepala desa yang meminta pelunasan jatah yang diminta kepala desa, yaitu 1.500 per meter persegi dari total 23 hektar tanah. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansa, mendukung langkah Pitsus Kejari Lebak akan memanggil dan memeriksa kepala desa Pagelaran dan suaminya yang berstatus sebagai ASN, yaitu Kepala Sekolah SDN Matan Malingping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia hadir menjumpai Anda untuk melengkapi satu informasi seputar peristiwa dugaan pungli atau pungutan liar ratusan juta rupiah yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Dan untuk lebih jelasnya Bang Kumis sudah terhubung dengan salah satu narasumber dan beliau adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lebak, Bapak Musa dari fraksi P3. Assalamualaikum Pak Musa. Nah pemirsa, ternyata setelah Bang Kumis terhubung, Bapak Musa ada di salah satu kendaraan seperti yang Anda lihat. Walaupun hari Minggu Bang Kumis mencoba menghubungi dan Bapak Musa sendiri sangat respon untuk menanggapi Bang Kumis Berbagi untuk sedikit bincang-bincang persoalan yang lagi viral di Kabupaten Lebak. Dan ternyata peristiwa tersebut terjadi di dapil Bapak Musa. Selamat pagi Pak Musa. Ya, selamat pagi Bang Kumis. Mohon maaf, saya sedang ada di perjalanan ini. Pulang kunjungan kerja dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Kumis. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini mohon izin ya mengganggu karena memang ini publik perlu tahu juga nih peristiwa di sana, Pak. Ya. Karena sempat viral. Dan menurut informasi Pak Musa sendiri mendukung adanya langkah APH untuk menindaklanjuti kasus ini. Pak, gimana sih sebenarnya persoalan ini sampai terjadi awalnya, Pak? Ya, berawal memang adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa orang masyarakat desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, yang mana itu berada di dapil saya, tidak jauh juga dari tempat tinggal saya, Bang Kumis. Oh iya. Mereka awalnya ingin dilibatkan bekerja, padahal memang pekerja itu orang sana, tapi ternyata berawal dari aksi itu kebongkar bahwa itu digerakkan oleh oknum suami kepala desa gitu yang menuntut haknya atas permintaan pungli, yang mana di lokasi desa Pagelaran, Kecamatan Malingping itu 2021 sampai dengan 2023 itu ada pembebasan lahan untuk tambak udang di desa Pagelaran seluas 23 hektar. Nah, ternyata dari 23 hektar itu oknum kepala desa meminta kepada penyedia lahan, dalam hal ini investor, untuk membayar 5.000 per meter, dan akhirnya mereka menyanggupinya di 1.500 per meter dari luas 23 hektar ya, berarti total 345 juta. Nah, berawal dari isu-isu demo tersebut, kemudian saya juga mencoba mengkonfirmasi langsung Bang Kumis ke beberapa korban yang memberikan uang, dan ternyata memang itu sebuah fakta ya, sebuah fakta yang terjadi di desa Pagelaran gitu. Makanya saya selaku anggota DPRD Kabupaten Lebak, kita punya visi dan misi yang sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Bagaimana kita menarik para investor untuk hadir ke Lebak, untuk datang ke Lebak. Di sisi lain, kalau persoalan ini dibiarkan, maka ini berdampak buruk terhadap investor yang kemungkinan akan mundur. Kalau misalkan oknum kepala desanya, IMB-nya minta pungli dari pembebasan lahan dan mereka minta jatah. Nah, untuk itu saya setelah melakukan klarifikasi
konfirmasi ke beberapa pihak, kemudian mengawal kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya ini ditangani oleh Polsek Malingping menangani dugaan pungli. Kemudian di Pulbaket juga oleh Kejaksaan. Akhirnya saya mendorong, mengawal, dan saya juga ketemu langsung dengan Ibu Kajari pada hari Senin kemarin agar persoalan ini tidak tumpang tindih. Artinya suatu objek hukum, suatu perkara hukum yang sama tidak boleh ditangani oleh dua lembaga hukum yang berbeda. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Betul, sepakat. Alhamdulillah respon positif. Saya menghadap langsung dengan Ibu Kajari dan Kepala Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung dengan Pak Kasih Intel ya. Kemudian saya bertemu juga dengan Kanit Tipikor dan Kasat Reskrim Polres Lebak. Mereka ternyata sudah berkoordinasi Bang Kumis dan akhirnya alhamdulillah sudah keluar SPIN surat perintah penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak. Artinya bahwa tertanggal 8 Juni 2023 persoalan dugaan pungli oknum kepala desa Pagelaran, oknum Kades Pagelaran beserta suaminya itu resmi ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak, Bang Kumis. Gitu. Jadi suaminya ini juga sebagai oknum ASN, oknum kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Malingping, Bang Kumis. Seperti itu kronologisnya, Bang Kumis. Begini, pertanyaan publik, biasanya dalam sebuah pungutan, tadi baru dugaan pungli, apakah memang tidak diperbolehkan pemerintah desa, yang memang kan ada perdesa Pak, demi pemasukan desa. Kenapa itu sampai dikatakan dugaan pungli Pak? Ya, pertama dia tidak memiliki regulasi yang jelas, baik itu tidak ada perdes ya. Yang kedua, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 29. Yang mana itu adalah larangan bagi kepala desa gitu. Jadi persoalannya ini, pungli ini yang sebesar 345 juta ditransfer dan uang kas langsung ke kepala desa dan suaminya. Gitu. Nah, artinya ini dari tahun 2020 sampai 2023 tidak ada 1.000 perak pun yang menjadi pendapatan desa, Bang Kumis. Nah, di situ saya kenapa menekan dan mendesak aparat penegak hukum karena ini adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Pasal 12 huruf E gitu kan. Gitu. Makanya ini layak diproses hukum. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan suaminya didiamkan atas nama pemerintah desa, tapi uang tersebut tidak ada sepeser pun yang masuk kepada desa untuk dijadikan pendapatan desa, Bang Kumis. Seperti itu. Nah, terus gini Pak, setelah sekarang sudah masuk ke kejaksaan, Bapak sendiri sebagai anggota dewan, memang tadi Bang Kumis juga sepakat bahwa jangan sampai terjadi ada raja di atas raja. Kebijakan pemerintah kabupaten yang menarik bagaimana investor supaya masuk ke kawasan masing-masing kabupaten ternyata di daerah sendiri seperti ini. Nah, barangkali ada pesan dan saran untuk semua kepala desa khususnya yang ada di di Lebak. Pertama, saya mengajak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, juga OPD atau instansi terkait, mari kita sama-sama mengawal dan menarik para investor untuk masuk ke Lebak. Kita harus menjamin bahwa Lebak ini bebas daripada pungli. Proses perizinan dengan mudah, dengan cepat, gitu kan, dengan ramah tentunya. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa membuktikan itu, pungli masih tetap kita biarkan, maka dijamin, Bang Kumis, Lebak ini akan terus tertinggal. Karena Lebak ini daerah yang sangat potensial, apalagi kita sudah ada tol Serang Panimbang yang melintasi mayoritas Kabupaten Lebak. Kita juga sudah memiliki kawasan industri luas, sehingga pemerintah daerah harus berkomitmen menjamin agar proses perizinan bebas sedemikian rupa, terhindar dari proses pungli. Nah, tentunya ini harus melibatkan semua kalangan ya, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Betul. Sehingga KPK harus proaktif seperti halnya kasus Pagelaran, harus diusut tuntas untuk memberikan efek jera supaya tidak terjadi nanti terhadap oknum-oknum kepala desa lainnya. Jika ini dibiarkan, maka ini akan menjadi persoalan yang sangat serius. Proses investasi akan terhambat, pungli akan merajalela di Kabupaten Lebak, Bang, seperti itu. Ya, apalagi
Istilahnya sekarang tadi dikatakan Bang Musa bahwa pemerintah pusat membangun sebuah jalan tol yang tujuannya adalah untuk mempermudah para investor masuk dan mengembangkan ekonomi warga setempat gitu kan. Nah, apalagi Lebak, setiap jengkal tanah itu bernilai dolar bagi investor. Nah, kalau sampai terjadi seperti nampaknya ya Bang Kumis juga sepakat bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dilakukan oleh desa-desa baik di Lebak ataupun di Pandeglang. Begitu, Pak Musa? Betul, karena memang dua kabupaten ini kan berdekatan Itu. dan melintasi tol Sadar Pagi Bang Kumis. Oke. Siap, semangat di Talaman Pungli Bang Kumis. Siap, Bang Kumis terus Oke. akan mengawal kasus ini dan terus akan memantau perkembangan demi perkembangan kasus hukumnya. Sekali lagi terima kasih Pak Musa Siap. sudah repot-repot di saat hari libur, apalagi di perjalanan masih sempat untuk menanggapi permintaan Bang Kumis untuk memberikan satu informasi yang tidak sepotong-sepotong tetapi secara utuh, satu peristiwa dugaan pungli di Kabupaten Lebak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.